Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, ini pakai taktik gaspol memaksa untuk ekonomi bergerak dengan menarik duit di Bank Indonesia. Nah, dana pemerintah atau kas negara senilai 200 triliun rupiah yang ada di Bank Indonesia ini mengalir ke 5 bank himbara. Nah, Purbaya juga mau para direksi bank-bank himbara ini tentunya bekerja lebih keras, jadi tidak hanya main golf di saat weekend atau akhir pekan aja. Nah, Menteri Keuangan juga berharap tentunya terobosan ini bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi menuju 8% seperti yang kemudian diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, selain itu pemerintah juga menyusun strategi untuk menggairahkan ekonomi masyarakat. Terbaru pada Senin kemarin, ini pemerintah juga meluncurkan stimulus untuk mendorong konsumsi dan juga pertumbuhan ekonomi. Namanya adalah stimulus 8+4+5. Nah, bagaimana kemudian dampak dari gebrakan kebijakan Menteri Keuangan yang baru yang kemudian nantinya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Kita akan bahas dalam arah angin TVRI untuk edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Sudah hadir sejumlah narasumber langsung di studio 7 TVRI. Kita akan sapa satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bang Febrio Nathan Kacaribu dari Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bang Feb, selamat malam, salam sehat. Malam Bang Jaya. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Makasih. Menebus kemacetan Jakarta di tengah hujan nih ya. Dari kantor Kementerian Keuangan. Di sebelah kanan saya ada Bang Trioksa Siaan, ada Alis Perbankan. Bang Oksa, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Baik. sehat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini yang tentunya tidak jauh-jauh dari gedung TVRI. Kita juga undang Bang Muhammad Haikal, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI. Bang Haikal, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, terima kasih. Baik, Jaya. ngesot atau loncat aja nih? Wah, tadi kita melipir aja. Melipir aja. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Saya langsung ke Kementerian Keuangan, langsung ke Bang Feb. Bang Feb, kalau berbicara terkait dengan gebrakan langsung 200 triliun yang kemudian mengalir ke Himbara, ini kan antara Menkyu lama dengan Menkyu baru kan memang ada perbedaan karakter dalam menjaga fiscal. Satunya lebih konservatif, satunya lebih risk-taker begitu. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari Menkyu Purbaya untuk kemudian mengucurkan dana 200 triliun ke bank-bank himbara ini? Saya rasa apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya sama dengan kita yang ingin kita kerjakan bersama-sama, yaitu kerja keras. Kerja keras. Karena apa? Karena memang kalau kita melihat yang praktis saja, 2025 ini tinggal 3,5 bulan. Ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pemerintah pun kita juga sadar bahwa pemerintah perlu kerja lebih keras. Jadi gaspolin tadi. Kita juga memang perlu kerja lebih cepat sehingga kalau kita ingin menularkan semangat itu kepada orang lain juga bagus juga. Jadi ini juga kita ingin bersama-sama kerja keras. Makanya kalau kita lihat yang stimulus 8+4+5 ini basically ini kebanyakan adalah kerja keras yang harus kita lakukan 3,5 bulan ke depan. Jadi kalau kita lihat misalnya kita ingin supaya program-program prioritas Pak Prabowo itu kita bisa gas lebih cepat. Dan momen kebetulan ada menteri baru juga dikeluarkan. Yes. Gitu. Dan ini kolaborasi menjadi juga sangat momentumnya kita lihat gitu ya, dengan Pak Menteri yang baru juga langsung koordinasi cepat dengan Pak Menko dan menteri-menteri yang lain sehingga kita bisa dengan cepat mengeluarkan 8+4+5 ini langsung mendapatkan arahan dari Pak Presiden juga. Jadi ini bagian dari kerja keras kita yang sama-sama kita akan lakukan 3,5 bulan ke depan. Oke, bagian dari kerja keras yang kemudian disindir oleh Menteri Purbaya kemarin, jangan hanya main golf aja saat weekend para direksi bank-bank himbara ini, kemudian itu yang menjadi tanggung jawab dari para direksi. Tapi ada beberapa yang kemudian mengeluh juga begitu, mengaku pusing dengan kucuran dana ini. Bahkan di salah satu bank juga bilang cuma mampu menyerap sekitar 7 triliun. Ya itu artinya memang benar-benar memang harus kerja keras karena nggak bisa kerja seperti biasa. Contohnya kalau kita lihat untuk program prioritas pemerintah saja, kita melihat bahwa sampai bulan Juli, bulan Agustus ini kita belanja masih perlu kita percepat. Nanti Pak Hekal juga bisa, biasanya Pak Hekal ini memberikan masukan kepada kita, ayo dipercepat belanja supaya ini langsung bermanfaat bagi masyarakat. Kita lihat misalnya program unggulan Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis ini masih harus terus kita percepat. Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih ini masih perlu kita percepat. Demikian juga dengan belanja yang sifatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat dampaknya maupun juga penciptaan lapangan kerjanya. Seperti program-program di Kementerian PU, Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan, Kementerian Perhubungan. Ini banyak yang harus kita genjot
di 3,5 bulan terakhir ini karena memang mengandung belanja itu langsung menciptakan cash forward. Jadi masyarakat itu bisa bekerja, merenovasi, membangun jalan dan sebagainya. Ini langsung berdampak pada masyarakat. Jadi yang harus kita kerja keras lebih banyak. Salah satu harapan terkait dengan lapangan pekerjaan ini juga menjadi fokus dari pemerintahan Prabowo begitu. Nanti kita juga undang dari PCO seperti apa begitu. Tapi apa yang kemudian dirasakan mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat begitu Bang Febrio terkait dengan manfaatnya ketika tadi kucuran dana 200 triliun ke bank-bank himbara untuk kemudian tidak hanya dirasakan oleh siapa yang untung nantinya, tapi juga dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Salah satunya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan. Betul. Nah, kalau untuk itu nanti mungkin saya sedikit connect lagi nanti dengan harapan kita yang bisa dilakukan oleh perbankan. Kalau dari pemerintah, salah satu yang ingin saya highlight di 8+4+5 ini adalah kita ada program baru namanya magang untuk 20.000 lulusan S1 fresh graduate 1 tahun terakhir. Ini terutama karena kita melihat untuk angka pengangguran kita terakhir adalah 7,3 juta orang. Tetapi dari 7,3 juta orang itu lebih dari sekitar 3 juta orang lebih itu ada di umur 15 sampai 24 tahun. Jadi ini adalah orang yang mencari kerja belum dapat, tapi usianya muda. Dan kita dari pemerintah melihat bahwa sayang sekali kalau usia muda ini, usia produktif malah tidak dapat pekerjaan. Setiap tahunnya, ini lagi masa-masa wisuda nih lulusan perguruan tinggi sekarang ya. 1 tahun itu biasanya kita menghasilkan 1,5 juta, 1,6 juta orang lulusan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi secara total. Jadi biasanya kita menciptakan 3,5 juta lapangan kerja baru setahun. Tetapi kalau nanti tahun ini kita menghadapi slowing down, ini kita ingin percepat. Jadi selain kita yakin akan menciptakan lapangan pekerjaan dari belanja pemerintah tadi di PU, MBG, perumahan, tapi kita ingin juga supaya yang fresh graduate ini selain dia juga apply ke pekerjaan, kita berikan dia ruang untuk magang selama 6 bulan. Dan pemerintah akan memberikan 3,3 juta rupiah per bulan. Selama 6 bulan ke depan, kita harus kerjasama dengan Apindo, perusahaan-perusahaan ini nanti untuk meng-hire magang 20.000 ke depan. Artinya ini targetnya jangka pendek begitu untuk program magang ini? Jangka pendek, tapi kita yakin dan sudah dapat arahan Presiden kemarin bahwa 20.000 ini adalah batch pertama. Jadi nanti setelah 20.000 kita lihat untuk rollover apakah sampai bahkan bisa 100.000. Nanti kita lihat, kita beri tanggapan juga Bang Haikal. Tapi yang sudah tergabung bersama kami, Bang Fitra Faisal, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah. Bang Fitra, kami persilakan untuk menempati tempat duduk. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Terima kasih banyak Bang Fit. Ya, habis sertijab ini ya. Selamat juga Badan Komunikasi Pemerintah dengan nahkoda yang baru ini, Bang Fitra. Nah, sebelum saya akan minta tanggapan dari Bang Fitra, saya langsung ke Bang Haikal terlebih dahulu. Apa yang kemudian menjadi sorotan ketika 200 triliun ini akan mengalir ke bank-bank himbara begitu? DPR kemudian apa yang menjadi catatan tersendiri terkait dengan gebrakan dari Menkyu baru ini, Bang Haikal? Kalau menurut kita sih ini gebrakan yang cukup bagus. Kita malah antusias. Tadi kita malah hari ini ada RDP dengan OJK. Kita membahas juga dengan Pak Dian Rai tentang pengawasan terhadap proses daripada kegiatan ini, dan memang kita minta juga dikawal bahwa nanti kreditnya bisa berjalan dengan baik. Rasanya ini kan apa yang dilakukan oleh beliau Pak Purbaya ini, memindahkan uang ini akan memutarkan di sektor real. Jadi kita ini butuh menggairahkan, karena selama ini kan kita tahu kalau perbankan terima uang ini kan dia banyak pilihan, dia bisa naruh di dalam paper lain atau dia bisa melakukan macam-macam lah. Dia mau bikin yang consumer finance yang agak santai, atau dia mau channeling ke tempat yang banyak sektor lah. Nah sekarang kita maunya khusus sektor yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Sektor real itu tadi. Sektor real. Makanya kan kalau beliau mendekatkan uang yang selama ini mengendap atau dianggap mengendap di BI terus ditaruh di perbankan, ini memang bank-bank ini harus bergerak sekarang. Nah kalau dari kemarin banyak yang komplain, dipikir direksi BUMN tantimnya besar, ya memang sekarang disuruh kerja gitu kan. Nah saya nggak terlalu
khawatir bahwa mereka nggak bisa menyerap ini, karena saya juga langsung telepon sebetulnya beberapa direksi bank, karena mereka kan memang mitra kita juga. Tidak ada kekhawatiran artinya untuk menyerap kredit ini? Saya nggak khawatir, karena mereka rata-rata sudah menyanggupi, itu kira-kira 2-3 bulan juga akan keserap habis. Jadi mereka ini kan bisa meng-create their own demand gitu. Mereka itu cukup lihai lah. Nanti dia malah sekarang kita berharap dia bisa cari niche-niche mana yang kemarin itu sebetulnya belum tersentuh. Padahal sekarang malah jadi dia yang akan mengejar bola gitu, dia dijemput bola gitu kan. Saya juga ada kemarin bicara dengan beberapa teman-teman yang juga pengusaha, salah satunya malah bekerja di sektor perkebunan sawit. Dia bilang, Pak, sekarang saya enak bener Pak, sekarang penanaman replanting di kebun saya yang saya agak tunda-tunda, banknya malah udah buru-buru telepon, Pak, itu penanaman dikerjakan sekarang aja gitu kan. Nah ini kan jelas-jelas sangat produktif, jadi mudah-mudahan yang seperti ini kan bisa cepat digulirkan oleh perbankan ini, dan mereka ini kan juga harus mencarikan jalan supaya, kan kita udah tahu ini mereka kena sekitar 4% lah beban cost of fund-nya ini. Jadi mereka juga harus mencari sektor-sektor yang mampu membiayai ini, membayar beban ini, dan itu kan harus di sektor-sektor yang harus dilaporkan ke Pak Purbaya. Nah Pak Purbaya ini kan datang sebagai customer. Hari ini saya mau naruh ke produk di Bank Himbara yang naruh ini. Kalau mereka nggak sanggup, nah kan kita tinggal tunggu tegurannya. Antara saya mau tarik duitnya, saya pindah tempat lain, tapi ini kan menjadi catatan tersendiri gitu kan. Namanya ini kan kita sama-sama kerja buat pemerintah, kan kira-kira begitu. Oke, asalkan jangan sampai kalau kredit nganggur ini kan luar biasa datanya dari OJK sendiri senilai 2.304 triliun per Juni 2025. Itu yang kemudian menjadi perhatian. Saya langsung ke Bang Oksa, artinya Bang Oksa, apakah kemudian seharusnya ini 200 triliun ini disalurkan secara bertahap, lalu ada kemudian mekanisme evaluasi atau seperti apa agar kemudian tidak terjadi overhead, atau seperti apa harusnya dilakukan? Iya, pertama memang menarik program gebrakan dari Pak Purbaya gitu. Ibaratnya di tengah pergantian begitu pasar turun, kebijakan 200 triliun langsung membalikan kan gitu ya, saham perbankan itu sebagai penggerak. Nah, apa yang menjadi ekspektasi? Apa yang menjadi ekspektasi dari pasar? Bahwa memang ekonomi kita ini bergerak. Nah, dimulainya dari mana? Bisa dimulai dari perbankan atau dimulai dari sektor real. Nah, tadi penjelasan dari Pak Febrio menarik menurut saya, dengan stimulus 8+4+5, artinya kita juga menggerakkan dari sisi demand, yang harapannya daya beli akan meningkat. Ketika daya beli ini meningkat, bertemu dengan likuiditas perbankan. Nah, biaya dana bank pun akan lebih murah. Nah, ini akan ketemu di pasar. Menurut saya ini program yang harapannya tentu akan menggerakkan kembali ekonomi kita. Artinya dari daya beli ada perhatian di sana, dari likuiditas perbankan pun juga ada perhatian dari pemerintah. Nah, menurut saya tadi tepat sekali bahwa ini lebih cepat, lebih gaspol kan seperti itu. Dan memang mungkin style dari Pak Purbaya yang kita perhatikan memang terlihat seperti itu gitu kan, lebih cepat, ingin cepat ini segera terrealisasi. Itu yang menarik menurut saya untuk kita cermati nantinya. Jadi menurut Anda disalurkannya langsung 200 triliun ini ke seluruh Bank Himbara atau seperti apa seharusnya? Mekanisme bertahap atau? Ya, tentu karena memang Bank Himbara ini kan milik negara, kan seperti itu. Harapannya nanti dari Bank Himbara ini ketika menyalurkan ke sektor real ini juga nanti akan berhubungan dengan bank lain. Nah, dengan bank lain juga nanti akan menyalurkan ke perusahaan-perusahaan yang lain juga. Ini akan terjadi duplikasi. Harapannya seperti itu, sehingga ekonomi kita akan bergerak, kemudian terbuka lapangan pekerjaan baru, demand-nya naik, daya beli naik, itulah yang menjadi harapan dari masyarakat, sehingga pengangguran pun dapat berkurang. Tantangannya kan di tengah kondisi ekonomi yang lesu saat ini, begitu? Ya. Untuk itulah ketika ekonomi lesu, artinya kita jangan juga pesimis, kan begitu. Kita harus melihat, saya melihat bahwa spirit dari Pak Purbaya ini ada ton spirit positif di sana. Artinya apa? Semua harus kerja keras. Teguran yang disampaikan oleh Pak Purbaya kepada perbankan ini sebagai ayo sama-sama kerja keras. Dari Kemenku juga kita perhatikan tadi ada stimulus 8+4+5. Harapannya apa? Dari sisi demand-nya, dari sisi daya beli, masyarakat juga nanti akan kembali naik. Kemudian dari sisi perbankan, likuiditas ada. Dan bank pun bisa menurunkan suku bunga. Sektor real juga akan, wah ini ada kesempatan. Daya beli ada, kemudian permintaan ada,
bank pun akan lebih bersemangat. Harapannya bukan saja 200 triliun ini, tapi yang undisbursed loan pun akan terserap oleh sektor real. Harapannya seperti ini. Oke, saya langsung ke Mas Fitra. Mas Fit, artinya ini kan tadi antara daya beli, likuiditas akan ketemu di pasar tadi yang diungkapkan oleh Bang Oksa begitu. Tapi data otoritas atau OJK begitu mencatat kredit nganggur ini diperbankan senilai 2.304 triliun per Juni 2025. Artinya jika kemudian dana kredit bank yang tersedia ini masih saja belum terserap, lalu bagaimana dengan stimulus 200 triliun ini, Bang Fit? Ya, saya ingin izin meminjam istilahnya Pak Haikal kemarin yang sempat disampaikan juga. Ibaratnya ada bak mandi, ya ada airnya. Ini kan mengucur ya, airnya kan merembes juga keluar. Ya. Itu airnya seperti itu. Jadi tadi yang sudah disampaikan adalah memindahkan uang ya dari Bank Indonesia, penempatannya ditaruh ke sistem perbankan itu adalah one thing, itu dari sisi hulunya. Tetapi kan harus tersalurkan. Nah makanya Pak Febrio tadi sudah menjelaskan dengan baik bagaimana stimulus ini adalah untuk melancarkan permintaan kredit ini sebelah sini kan. Ketika ada ruang-ruang ekonomi muncul ya, tadi kan ada 8 plus 4 plus 5. 8 itu fokusnya ke pariwisata ekonomi kreatif, kemudian ada di infrastruktur ya, dan bahkan langsung disposable income, cash for work. 3,5 triliun, 1,8 triliun dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PU itu untuk langsung cash for work. Ini ala Keynesian banget. Ini saya dulu diajarkan oleh Pak Febrio juga. Keynes itu mengajarkan kalau misalnya situasi sedang butuh dorongan, maka Anda bisa mempekerjakan orang untuk gali lubang pagi harinya, di sore harinya dibayar untuk tutup lubang. Memang dalam hal ini adalah yang penting orang bekerja, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau kita ngelihat ke depannya, ini adalah proses channeling tidak hanya dari sisi demand-nya, tetapi dalam aturan 8 stimulus itu juga ada deregulasi ya, PP 828 ya, tentang integrasi digital, kemudahan berbisnis dan seterusnya. Nah itu yang kemudian bisa melancarkan both the demand and supply side, sehingga pada akhirnya kalau ini lancar, maka ini bisa mengalir gitu kan. Dan ini kan pada akhirnya yang Pak Purbaya sampaikan adalah bagaimana mendiversifikasi sumber-sumber pertumbuhan tidak hanya berasal dari pemerintah. Ini juga kan yang menjadi concern kemarin Aliansi Para Ekonom, yang mereka menuntut bahwa seharusnya peran pemerintah dalam sektor-sektor ekonomi dikurangin. Lah inilah caranya. 200 triliun ditaruh di sistem perbankan, yang kerja siapa? Yang kerja perbankan untuk menyalurkan sektor real, private sectors. Nah, private sectors ini yang kemudian menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi utama, tidak hanya berasal dari pemerintah begitu. Oke, kita masih menarik membahas terkait dengan gebrakan dari kebijakan Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewo. Usai jeda kita masih akan kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Arah Angin TVRI, kami kembali saat lagi.